Halo, selamat datang kembali. Nah, kemarin kita udah membicarakan nih tentang 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 ide-ide atau peluang usaha. Sekarang kita akan sedikit berbicara tentang proses wirausaha. Kira-kira tahapan-tahapan apa yang perlu dilakukan oleh seorang wirausaha? Nah, itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan memulai. Seorang wirausaha harus mau memulai. Kalau nggak memulai ya nggak akan jadi usahanya gitu kan ya. Jadi harus berani memulai. Starting istilahnya ya. Jadi start, ayo kita mulai. Yang selanjutnya adalah melaksanakan usaha. Setelah memulai pasti dilaksanakan nih yang namanya usaha. Nah, usaha yang setelah dilaksanakan tadi itu, nah itu butuh banyak hal, butuh komponen. Jadi untuk memulai usaha kita mulai dari yang namanya starting tadi, kita mulai dari ide. Bikin usaha apa? Bikin kegiatan apa? Kita juga mempertimbangkan dong, udah menganalisa tentunya juga. Kira-kira kalau ini akan untung berapa? Sampai jangka waktu berapa lama perusahaan ini akan dianggap untung atau akan dianggap rugi, atau kira-kira sampai berapa lama perusahaan ini akan tutup jika tidak menghasilkan usaha gitu. Nah, itu tahapan memulai. Selanjutnya tadi adalah melaksanakan usaha. Setelah memulai harus dilaksanakan. Misalkan setelah ada ide, oke, idenya adalah jasa make up, misalkan make up wisuda atau make up kegiatan-kegiatan apapun itu gitu. Nah, dilaksanakan. Jadi setelah ada ide, setelah starting kita mengumumkan nih, aku aku lagi buka jasa make up nih gitu. Nah, ya, setelah diumumkan, nah dilaksanakan nih. Nah, tentu tidak pertama-tama yang dalam pelaksanaan usaha itu tidak semulus yang dibayangkan. Ada yang namanya sepi order, yang namanya juga usaha ya. Dia memulai dengan usaha jasa make up misalkan. Dia karena suka atau kecenderungan terhadap sebuah make up, sehingga kemudian dia buka jasa make up artis misalkan, MUA istilahnya ya. Sekarang udah banyak nih untuk yang cewek-cewek misalkan. Nah, saat melaksanakan usahanya itu, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, beli bahan-bahan dong. Jadi dimodalin pastinya. Dia beli bahan-bahan, misalkan beli bedak, beli hal-hal yang berbau, yang berhubungan dengan usahanya itu. Nah, selanjutnya perlengkapan-perlengkapan udah terpenuhi nih. Iklan pastinya. Iklan harus iklankan dong, dan tidak selamanya iklan pertama misalkan terus tiba-tiba langsung banyak order. Oh enggak. Jangan gampang puas gitu. Ini akan melalui tahapan yang namanya udah semangat kan, pasti awal memulai pasti semangat ya, pasti udah membayangkan kira-kira untungnya segini gitu. Tapi ternyata gimana kalau sepi order? Udah misalkan jalan sebulan udah diiklankan tapi tidak ada yang memesan gitu. Nah, itu gimana solusinya? Nah, harus rajin-rajin dong. Misalkan dia make up sendiri atau make up gratisan dulu teman-temannya, atau make up sendiri, atau buka akun medsos atau akun TikTok sendiri gitu, sehingga orang-orang akan tahu, oh dia pinter make up nih, aku mau di make upin sama dia gitu. Nah, seperti itu. Nah, gimana kalau usaha baju misalkan? Sama juga. Jadi harus ada upaya untuk setelah mengiklankan. Nah, ini harus dipasarkan, harus gimana caranya usaha ini bisa berjalan. Nah, itu yang poin pentingnya itu. Nah, selanjutnya setelah usaha ini ada nih, mungkin berjalan nih, dia udah mulai banyak order, udah mulai banyak yang ngundang, udah banyak yang make jasanya. Nah, bagaimana cara mempertahankan usaha itu? Itu poin juga yang sangat penting. Karena kadang-kadang pasang surut, misalkan nih, apalagi untuk mahasiswa, misalkan dia udah sibuk nih karena kegiatan mahasiswa. Nah, pilihannya ada 2. Dia mau melanjutkan usaha itu atau dia mau tutup sama sekali. Misalkan mau melanjutkan tapi ya mau mempertahankan usahanya, tapi ya dengan konsekuensi tidak menerima semua job yang dia dapat, misalkan karena kesibukan dengan mahasiswa atau kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, setelah 3 tahapan tadi sudah terlewatin, ada yang namanya tahapan pengembangan. Gak mau dong hanya menjadi make up wisuda atau make up event tertentu. Mengembangkan usaha dalam bidang lain. Misalkan tiba-tiba dia menjadi make up manten. Nah, make up manten tuh mahal banget ya. Atau
misalkan tiba-tiba dia ikut event-event besar di fashion week misalkan di luar negeri atau segala macamnya. Nah, itu yang disebut dengan pengembangan usaha. Nah, poin penting dalam wirausaha itu ada beberapa ya ada beberapa poin. Yang pertama, mencari peluang usaha baru. Misalkan dia udah bikin sebuah usaha, ternyata mentok nih, ternyata udah dilakukan berbagai macam cara, tapi ternyata dia masih tidak bisa berkembang usahanya. Maka yang perlu dilakukan adalah cari peluang usaha baru. Misalkan dari tadi udah banyak contohnya ya, dia cari inovasi baru. Nah, poin yang selanjutnya adalah pembiayaan. Pembiayaan ini kaitannya dengan pendanaan. Berapa banyak yang dibutuhkan untuk membuka usaha tersebut. Yang pastinya untuk apa? Yang pertama untuk membeli produk, yang kedua untuk gaji SDM, tenaga kerja yang digunakan. Nah, SDM ini mungkin yang pertama-tama untuk yang UMKM atau yang untuk usaha-usaha mahasiswa itu pakai tenaga sendiri. Nah, itu harus diperhitungkan. Walaupun memakai tenaga sendiri, pasti sisihkan keuntungan di samping untuk membeli produk baru, tapi juga sisihkan untuk gaji untuk diri sendiri, istilahnya seperti itu. Kepemilikan adalah kira-kira siapa nih yang punya usaha, yang punya peran dalam usaha ini. Kalau misalkan nanti udah berkembang, jadi kita bikin yang namanya legalitas hukum. Nah, legalitas hukum itu perlu yang ada namanya pembagian saham, istilahnya. Kira-kira ini usaha milik siapa, antara siapa dan siapa. Organisasi ini adalah pembagian kerja antara personal yang ada di usaha tersebut. Ini pasti kalau sudah punya karyawan ya. Jadi misalkan siapa yang bertugas di bagian pemasaran, siapa yang bertugas di bagian produksi, marketing dan semacamnya. Nah, kepemimpinan itu pasti kaitannya dengan bagaimana dia bersikap atau memimpin sebuah perusahaan. Mau diarahkan kemana nih usahanya itu, seperti itu. Nah, yang paling penting adalah poin pemasaran, karena pemasaran ini semacam kunci utama dari sebuah usaha. Kenapa kegiatan usaha bisa berlangsung? Karena pemasaran yang lancar, distribusi yang lancar. Karena jika pemasaran lancar, maka pemasukan juga akan lancar, seperti itu. Itu dia ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.